Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munabil Haris Yambon dengan NIM F231240119. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis morfologi kota yang telah saya lakukan dengan saya mengambil wilayah studi yang berada di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Dengan fokus saya yang berada di hunian tetap Tondo 1. Dengan fokus analisis saya yaitu terkait bentuk jalan dan pola bangunan. Sehingganya saya mengambil tema pola jaringan jalan dan pola bangunan hunian tetap atau Huntap Tondo 1 Kota Palu. Baiklah, di sini masuk ke penjelasan, di mana yang pertama itu ada latar belakang. Ada 4 latar belakang di sini yang saya masukkan ke dalam presentasi kali ini. Yang pertama itu perkembangan kota membentuk karakteristik fisik kawasan. Yang kedua, morfologi kota akan mengkaji pola jalan, pola bangunan, dan struktur ruang. Yang ketiga, Huntap Tondo 1 merupakan kawasan permukiman terencana yang dibangun pasca bencana tahun 2018. Hal ini penting untuk dianalisis karena Huntap Tondo 1 memiliki pola yang teratur. Untuk tujuan analisis, yang pertama itu ada menganalisis morfologi kawasan permukiman. Yang kedua, mengkaji pola jaringan jalan dan pola bangunan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi hubungan keduanya. Dan keempat, mengetahui karakter ruang kawasan. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa lokasi studi saya berada di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dengan fokus kawasan itu, kawasan hunian tetap pasca bencana tahun 2018. Saya melihat bahwa hunian ini atau hunian tetap Tondo 1 ini aksesibilitasnya itu cukup strategis dan terhubung jalan utama. Untuk konsep morfologi kota sendiri atau untuk konsep morfologi kota itu sendiri merupakan di sini ada kajian bentuk fisik kota, kemudian dipengaruhi oleh sosial. Itu sosial merupakan aktivitas dari masyarakat, kemudian dipengaruhi juga oleh ekonomi, itu perkembangan ekonomi, kemudian ada dipengaruhi juga oleh sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lalu seperti halnya bencana. Kemudian di sini elemen utama itu ada jalan untuk pergerakan masyarakat, kemudian ada bangunan untuk tempat aktivitas masyarakat, serta ada blok atau kumpulan beberapa bangunan, serta ada ruang terbuka untuk berkumpulnya masyarakat. Itu merupakan elemen utamanya dari konsep morfologi kota. Untuk gambaran umum kawasan, hunian tetap Tondo 1 itu merupakan kawasan permukiman yang terencana. Kemudian untuk topografi di sana itu relatif datar. Kemudian jika kita melihat bahwa di sana atau di hunian tetap Tondo 1 itu didominasi oleh fungsi hunian. Kemudian jika kita melihat juga fasilitas dasar yang tersedia di sana, itu untuk fasilitas dasarnya itu tersedia. Kemudian di sini fokus analisis morfologi yang saya ambil yaitu pola jaringan jalan, pola bangunan, dan keterkaitan antara keduanya. Untuk analisis pola jaringan jalan, di mana jika kita melihat pola jaringan jalan yang ada di hunian tetap Tondo 1 itu berbentuk polanya
teratur atau pola grid, saling terhubung. Kemudian jalannya itu saling tegak lurus, membentuk blok yang jelas dari bentuk jalannya itu. Kemudian fungsi dari pola ini itu aksesibilitasnya itu tinggi, kemudian memudahkan orientasi, dan kelebihannya itu efisien serta mudah dipahami. Tapi ada kekurangannya, itu terlihat monoton. Kemudian analisis pola bangunan. Jika kita melihat pola bangunan yang ada di hunian tetap tondo 1, bentuk dan ukurannya itu seragam. Kemudian menghadap ke arah jalan. Mengapa? Karena bangunan dibentuk atau bangunan didirikan setelah adanya jalan. Kemudian pola linear itu mengikuti jalan, karena jalan ada terlebih dahulu sebelum ada bangunan. Kelebihan dari pola ini rapi dan teratur, efisien dalam penggunaan lahan. Tetapi ada kekurangannya, itu kurang variasi visual. Kemudian identitas dari kawasan itu lemah. Kemudian keterkaitan jalan dan bangunan, di mana kita melihat kalau di hunian tetap tondo 1 itu jalan menentukan pola bangunan, karena jalan ada terlebih dahulu sebelum dibangunnya bangunan. Kemudian bangunan mengikuti struktur jalan serta membentuk pola ruang teratur. Dampak dari keterkaitan ini itu mudah diakses, kemudian strukturnya itu jelas. Tapi kelemahannya juga kurang fleksibel dan kurang dinamis. Hasil temuan utama dari analisis ini itu bahwa kawasan permukiman ini terencana. Kemudian untuk pola jalannya itu berbentuk grid atau tadi teratur. Kemudian untuk pola bangunannya itu seragam. Dan untuk struktur ruang dari kawasan ini itu teratur, efisien, dan fungsional. Adapun perubahan atau masalah, di mana permasalahan utama itu monoton secara visual. Secara visual dia monoton, sehingganya kurangnya variasi ruang serta identitas kawasan itu lemah. Kemudian potensi masalah ke depan itu kurang fleksibel berkembang, karena tidak ada lagi lahan yang bisa dikembangkan atau digunakan untuk pembangunan. Kemudian lingkungannya terasa homogen atau sama. Kesimpulan dari hasil analisis ini yaitu hunian tetap tondo 1 merupakan kawasan terencana. Untuk pola jalannya itu pola grid yang teratur, sehingganya aksesnya itu mudah atau aksesibilitasnya itu sangat mudah. Kemudian untuk bangunannya itu seragam, sehingganya lebih efisien. Kemudian keteraturannya itu sangat tinggi. Namun sekali lagi ada kekurangannya itu yaitu kurang variasi visual dan kurang karakter kawasan. Saran yang saya berikan yaitu ditambahkan lagi untuk ruang terbuka hijaunya di hunian tetap tondo 1, kemudian variasi desain lingkungan juga, kemudian ada penguatan identitas kawasan, serta ada kombinasi keteraturan fleksibilitas. Sekian dari hasil analisis saya, dan sekian dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.